Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulihwan dari Prodi PGSD dengan kelas 3B. Adapun NIM saya itu 9208620600068. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hasbahuddin SPD MPD selaku pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah. Dan adapun tema saya pada pembelajaran KTI yaitu dampak ilmu teknologi terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, adapun pengertian dari teknologi, kata teknologi seringkali oleh masyarakat diartikan sebagai alat elektronik, tapi oleh ilmuwan dan ahli filsafat, ilmu pengetahuan diartikan sebagai pekerjaan ilmu untuk memecahkan masalah praktis. Jadi, teknologi lebih mengacu pada usaha untuk memecahkan masalah manusia. Teknologi digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan sehari-hari dengan bantuan akal dan alat. Banyak berbagai teknologi yang telah diciptakan saat ini untuk membantu manusia menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Dalam perkembangan teknologi di bidang pendidikan dapat motivasi siswa agar lebih unggul dan lebih maju dalam penggunaan teknologi. Teknologi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi, pembelajaran, transportasi, bisnis, pengamanan data, dan lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman, teknologi pembelajaran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dapat kita ketahui dengan adanya pemanfaatan dari perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, seperti yang dilakukan oleh guru, yaitu dengan mengkombinasikan alat teknologi dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun dampak positif teknologi informasi dalam pendidikan, berikut ini terdapat beberapa dampak positif teknologi informasi dalam pendidikan terdiri atas: yang pertama, informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga itu, kemajuan TIK juga akan memungkinkan perkembangan telekonferensi, kelas virtual, atau kelas yang berbasis yang tidak memerlukan pendidikan dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena pencapaian sistem TIK. Yang kelima itu, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Yang keenam, munculnya metode pembelajaran yang baru yang memungkinkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran dengan kemajuan teknologi menciptakan metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak, karena materi dapat dibuat dengan bantuan teknologi abstrak. Adapun yang ketujuh itu, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi juga dapat menggunakan layanan pos, internet, dan lain-lain. Yang kedelapan, mengurangi lag dalam penggunaan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan negara-negara berkembang dan negara maju lainnya. Yang kesembilan itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kesepuluh itu ICT. Nah, ICT sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan, guru meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan profil lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Adapun yang ke-11 itu, berbagai hasil penelitian yang dipublikasikan dalam internet dan mudah digunakan oleh orang lain di seluruh penjuru dunia dengan cepat. Yang ke-12 itu,
konsultasi dengan ahli. Konsultasi ahli di bidang undangan dapat dilakukan dengan mudah, bahkan jika para ahli sangat banyak di tempat. Dan yang ke-13 itu perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. Yang ke-14 itu diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. Dan yang ke-15 kelas online. Nah, aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka. Computer ID Instruction telah melihat sedikit peningkatan kinerja siswa pada pilihan ganda pengujian standar di beberapa daerah. Dan yang ke-17 yaitu ataupun yang terakhir, akses luar sekolah mempengaruhi kepercayaan penggunaan siswa yang menggunakan komputer di rumah juga menggunakan komputer di sekolah lebih seiring dan lebih percaya diri daripada siswa yang tidak memiliki akses di rumah mereka. Nah, adapun kita masuk pada dampak negatif teknologi informasi dalam pendidikan. Nah, ada biaya besar yang terlibat antara siswa miskin dan pendidikan yang bisa berakhir menjadi kerugian. Hal ini sering disebut sebagai faktor kesengajaan digital. Beberapa dampak negatif dari teknologi komunikasi, teknologi informasi dalam pendidikan antara lain kemajuan teknologi informasi akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Meskipun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Nah, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau jangka pendek perhatian. Tes program keberhasilan atau kerahasiaan semakin terancam dan kecerdasan semakin seperti tes Revan diferensial uji bakat dapat diakses melalui compact disc. Implikasi dan masalah tes psikologis yang ada akan mudah bocor, dan perkembangan tes psikologi harus berpacu dengan tingkat kebocoran melalui internet. Nah, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi ibu tinggi berpengetahuan tetapi moral yang rendah. Misalnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan mencoba untuk menerobos sistem pembentukan dan lain-lain atau perbankan dan lain-lain. Tidak membuat teknologi informasi sebagai media atau sarana hanya dalam belajar. Misalnya, kita tidak hanya mendownload, tapi masih membeli buku cetak. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi perpustakaan. Pertimbangan penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang masih berada dalam kendali, sementara membuat pembelajaran dengan teknologi informasi, analisis pro dan kontra penggunaan mahasiswa dan kadang-kadang guru. Bisa aspek adiktif teknologi, bukan isi pelajaran. Hanya karena topik dapat diajarkan melalui teknologi informasi, itu tidak berarti bahwa itu diajarkan secara efektif melalui teknologi informasi. Bahkan
Jika subjek dapat diajarkan secara efektif melalui teknologi informasi dan ada yang tersedia, itu tidak berarti bahwa selalu ada manfaat untuk itu. Ada banyak penelitian atau studi yang dilakukan untuk melihat melihat apakah penggunaan TIK dapat meningkatkan pembelajaran. Nah, perlu untuk tujuan yang jelas, teknologi informasi dipandang kurang efektif atau tidak efektif. Saat tujuan penggunaannya tidak jelas, seperti untuk menggunakan internet untuk mencari video yang tidak baiklah begitu. Yang tidak baik, video-video yang harus tidak ditonton oleh di kalangan remaja, khususnya di kalangan mahasiswa dan siswa itu saat menggunakan komputer di sekolah. Itu yang harus kita jaga. Ya, sekian dan terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya terhadap kepada Bapak Hasbahuddin SPD MPD selaku pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah. Terima kasih banyak. Ya, saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.